Mesin adalah jantung industri, denyut nadi yang memompa kehidupan ke dalam perekonomian kita. Mereka adalah tulang punggung produksi, memungkinkan kita untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala yang jauh lebih besar dan efisien. Tanpa mesin, ekonomi berjalan lambat, proses produksi menjadi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi pun terpengaruh secara signifikan. Bayangkan petani mencangkul sawah sendirian, berjuang di bawah terik matahari dengan alat-alat sederhana. Bandingkan dengan petani yang memakai traktor yang dapat membajak lahan dengan cepat dan efisien, meningkatkan hasil panen secara signifikan. Atau pengusaha keripik yang mengiris manual ribuan kilogram singkong setiap hari. Sebuah pekerjaan yang melelahkan dan memakan waktu. Bandingkan dengan mesin otomatis yang dapat mengiris singkong dengan presisi dan kecepatan tinggi, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja. Perbedaan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi produktivitas dan kesejahteraan. Penggunaan mesin yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Mesin industri membuka pintu efisiensi dan daya saing global, memungkinkan bisnis untuk bersaing di pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, akses mesin tak merata di seluruh negeri. Kesenjangan ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Banyak pelaku usaha kecil hanya bisa memandang mesin canggih dari jauh, merasa tidak mampu untuk membelinya atau mengaksesnya. Mereka terjebak metode tradisional karena keterpaksaan, bukan pilihan. Mereka tidak memiliki akses ke teknologi yang dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Mesin justru jadi tembok pemisah antara yang mampu dan yang tidak, memperlebar jurang ketidaksetaraan ekonomi. Tanpa mesin modern, produktivitas rendah, pendapatan terbatas, dan usaha sulit berkembang. Mereka berjuang untuk bertahan hidup di tengah persaingan yang semakin ketat. Ini potret nyata ketidakadilan ekonomi yang harus kita atasi bersama. Akses mesin industri bukan sekadar angka produksi. Ini adalah tentang menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Ini soal martabat dan kesempatan bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika pengrajin desa bisa dapat mesin ukir CNC, mereka dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan meningkatkan pendapatan mereka. Atau ibu-ibu pesisir punya mesin pengemas, mereka dapat memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Mereka punya peluang baru untuk meraih impian mereka dan membangun masa depan yang lebih baik. Akses mesin industri adalah hak ekonomi yang harus diperjuangkan bersama, memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Di Indonesia, mesin industri terasa seperti kemewahan. Aksesnya terkonsentrasi di kota besar, sulit dijangkau usaha kecil. Harga mesin melambung karena banyak perantara, pilihan terbatas, informasi minim. Ketergantungan pada impor tinggi, produsen lokal minim. Pengusaha kecil terpaksa beli mesin bekas atau bertahan dengan alat seadanya. Distribusi jadi masalah besar, logistik mahal, risiko kerusakan tinggi. Modernisasi terpusat di Jawa, pengusaha luar Jawa tertinggal. Contoh nyata, petani kopi di Flores harus kirim biji ke kota besar untuk diproses. Margin keuntungan tergerus. Ini realitas pahit tulang punggung ekonomi kita. Di Tiongkok, akses terhadap mesin industri bukan lagi halangan, melainkan kemudahan yang bisa dirasakan siapa saja. Ketersediaan ini membuka peluang baru bagi para pelaku industri. E-commerce seperti Alibaba menawarkan ribuan mesin dari berbagai merek dan spesifikasi. Harganya pun sangat kompetitif, dengan deskripsi yang jelas dan transparan, memudahkan pembeli untuk memilih mesin yang sesuai kebutuhan. Banyaknya produsen lokal menciptakan persaingan yang sehat, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen dengan penurunan harga. Pemerintah juga memberikan dukungan penuh terhadap industri mesin melalui berbagai insentif pajak dan subsidi riset, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Ketersediaan mesin murah ini mendorong lahirnya banyak UMKM baru, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar permintaan akan mesin, semakin besar pula dorongan untuk inovasi dan pengembangan teknologi di sektor ini. Proses pemesanan dan pengiriman mesin juga sangat cepat dan efisien, didukung oleh infrastruktur logistik kelas dunia yang terintegrasi. Dengan kemudahan ini, pengusaha bisa lebih fokus pada inovasi dan pengembangan bisnis, bukan terbebani oleh urusan birokrasi yang rumit.
Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Seorang pengusaha makanan ringan di Chengdu berhasil meningkatkan efisiensi produksinya setelah membeli mesin pengemas otomatis dengan harga yang terjangkau. Hasilnya, kapasitas produksi naik drastis, memungkinkan bisnisnya berkembang pesat. Atau seorang petani di Shandong yang kini menggunakan drone penyemprot untuk meningkatkan hasil panennya berkat harga drone yang semakin terjangkau. Kemudahan akses terhadap mesin-mesin ini telah menjadi bahan bakar utama bagi inovasi akar rumput di seluruh negeri. Di Indonesia, impor mesin seperti masuk labirin birokrasi. Pengusaha harus urus banyak dokumen dan izin, proses lama dan mahal. Biaya impor membeng masuk, pajak, biaya handling, hingga 2 kali lipat harga asli. Ketidakpastian waktu, customs clearance bisa berminggu-minggu. Setiap hari mesin tertahan, biaya bertambah, produksi terganggu. Contoh, pengusaha konveksi impor mesin dari Tiongkok, biaya naik 40%, waktu tunggu 1-2 bulan. Pemain besar bisa impor banyak mesin sekaligus, dapat diskon, biaya per unit turun. Kesenjangan makin lebar, persaingan tidak adil. Regulasi lebih menguntungkan pemain besar, menyulitkan usaha kecil. Menyerah bukan pilihan, apalagi di tengah tantangan yang ada. Solusi konkret dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Kita perlu tindakan nyata. Reformasi birokrasi harus terus digalakkan. Permudah izin impor mesin agar industri dapat berkembang. Digitalisasi proses untuk efisiensi dan transparansi. Percepat layanan bea cukai demi kelancaran arus barang. Tinjau ulang insentif fiskal agar lebih tepat sasaran dan efektif. Kurangi bea masuk dan pajak mesin produksi untuk UMKM sehingga mereka bisa lebih kompetitif. Belajar dari negara lain adalah langkah bijak untuk kemajuan. Berikan subsidi atau tax holiday untuk pembelian mesin sebagai stimulus bagi industri. Bangun ekosistem produsen mesin lokal yang kuat dan mandiri. Dukung riset, akses bahan baku, jaminan pasar untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Libatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas dalam kolaborasi yang sinergis. Akses mesin harus jadi bagian strategi pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa. Harapannya, setiap pelaku usaha di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa mudah dapat mesin untuk membangun masa depan yang lebih baik, gemilang, dan sejahtera.